Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah-Nya kita masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk kita dapat beribadah dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah atas nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bersyukur pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan kembali untuk beribadah dan bersuka cita. Sebab apa yang kita lakukan itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pagi hari ini kita juga menerima berita anugerah, berita keselamatan bagi setiap kita yang terdapat dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kita responi bersama-sama dengan petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang 14 sampai ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia telah menyatakan dirinya, Dia menunjukkan kasih-Nya, anugerah-Nya untuk setiap kita. Dia layak dielukan, Dia layak kita puja, Dia layak kita sembah. Mari kita sambut Dia, Yesus Raja. Dia telah rela menyelamatkan untuk setiap kita, orang-orang yang berdosa. Dia
Yesus. Dia sungguh ajaib, dia sungguh mulia, bahkan dia agung. Dia ajaib, dia mulia, dia kesungguhan hati Bapak Ibu. Sambutlah Yesus, tinggikan namamu, tinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Saat ini kami datang Tuhan untuk mengangkat setiap tangan kita di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau cinta Engkau Tuhan. Agung namamu Tuhan, sungguh mulia Tuhan, ini sungguh ajaib karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Sampai detik ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh berdiri saat ini, beribadah bersama Engkau, itu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan begitu dahsyat, pertolongan begitu luar biasa untuk setiap kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan, biar kami menjadi pribadi yang lebih lagi, yang lebih berguna, yang dapat menjadi berkat buat semua orang. Kami mohon ampun saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Mungkin kami sering melakukan dosa, sering kami terjatuh Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib dan nyata untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang berkuasa. Kau sendiri Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Seberapa banyak pagi hari ini yang merasa bahagia? Saya minta angkat tangan yang tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini banyak yang bersuka cita. Sebab pertemuan kita pada pagi hari ini itu bukan suatu kebetulan. Itu semua rancangan Tuhan yang begitu baik untuk setiap kita. Dan mempersatukan kita semua sebagai saudara seiman. Mari kita bergandengan tangan. Kita bersehati. Kita senangkan hati Tuhan melalui pujian-pujian kita. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan rasa bahagia kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan, sambil bergandengan Bapak Ibu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
kita. Puji Tuhan, kiranya pujian ini boleh menambahkan sukacita kita. Dan kita saatnya untuk bangkit. Saat ini kita mau bercahaya. Kita mau memancarkan terang kasih Tuhan agar dunia ini semakin bercahaya, semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita mencari terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Menjadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami Allahmu dalam kuasa Roh, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dan kita jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami Allahmu dalam kuasa Roh, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Kita menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dan kita jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Dengan sikap masih berdiri, saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama dengan lantang menyuarakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu.
Sungguh bangga kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah melihat kelemahan dan kekurangan kita. Dan setiap kerapuhan yang kita alami, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bahkan Dia tak sekali-kalinya meninggalkan kita. Dia selalu ada, sebab Bapa sangat mengasihi kita. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan ruangku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air. Setiap tetesan yang tercurah, tak kau biarkan. Tuhan tahu, Tuhan peduli. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Bapa-Ku yang baik. Sungguh Engkau baik, Bapa. Bapa-Ku yang baik.
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus Juru Selamat dan Imam Agung kami, dengan penuh ucapan syukur dan harap kami menghadap tahta kudus-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu, segenap jemaat-Mu, kawanan domba-Mu, yang pada hari ini di dalam permasalahan-permasalahan mereka, baik permasalahan kesehatan, ada yang sedang terbaring sakit, dalam kelelahan tubuhnya, dalam pemulihannya, juga dalam usia senjanya. Demikian pula ibu kami Syosemu yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami mohon ya Tuhan, campur tangan pertolongan-Mu melalui serangkaian perawatan, serangkaian upaya medis, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan semuanya dibentengi dari segala sakit penyakit, juga dari segala kuman apapun juga yang tidak kami ketahui. Kami bersyukur mempunyai Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dalam pergumulan ekonominya. Mohon Engkau ya Tuhan yang membukakan jalan, memimpin di dalam mereka bekerja, dan membukakan pintu berkat kesejahteraan bagi segenap anak-anak-Mu. Tolong ya Tuhan, dalam keadaan apapun anak-anak-Mu tetap bersandar kepada Engkau. Baik yang sakit bersandar sepenuhnya kepadamu, di dalam kesulitan ekonomi juga bersandar kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang memelihara melebihi dari burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang rumput. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam pergumulan pendidikannya, baik dalam waktu-waktu ulangan, menjelang kenaikan kelas, menjelang pemindahan ke sekolahan baru, ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan atas mereka semuanya. Kami yakin, saya yakin-yakinnya, Kau buka jalan waktu tiada jalan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami turut bersyukur, turut bergembira untuk anak-anak-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Engkau telah memeliharakan perjalanan hidupnya hingga hari ini. Kami pun mempercayakan perjalanan hidupnya ke depan. Dengan bertambahnya umur, kiranya bertambah-tambah syukur dan kesetiaannya kepadamu. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih sejumlah rekan kerja, baik para rohaniwan, majelis gereja, komisi-komisi, guru sekolah minggu, guru-guru di TK, SD, KB, Kristen Anugerah, juga segenap komisi maupun para guru sekolah minggu dan aktivis. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu, dan kami berdoa
Biarlah ya Tuhan pelayanan mereka Engkau tolong, Engkau tambahkan hikmat bijaksana, kemampuan sehingga mampu melaksanakan pelayanannya dengan seoptimal-optimalnya untuk kemuliaan nama Tuhan, kemajuan untuk pekerjaan Tuhan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas pemberitaan Injil sehingga melahirkan gereja-gereja. Kami sadar bahwa gereja kami lahir dari pemberitaan Injil. Dan kami bersyukur melalui gereja kami juga sudah melahirkan pos-pos PI. Baik yang di Pucang Laban, Jatimulyo, bertebaran di lereng Gunung Wilis, Gunung Lawu, Jawa Tengah. Biarlah ya Tuhan, hal ini terus kami lakukan sebagai ketaatan kami kepadamu dalam melaksanakan amanat agungmu. Dan melanjutkan cita-cita yang telah dibangunkan serta diwariskan oleh para pendahulu kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami pun bersyukur atas negara Indonesia di mana kami bisa tinggal di dalamnya. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk keutuhan NKRI ini. Persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keragaman. Jangan sampai tercapek-capek oleh hal-hal yang akan membawa kepada kami perpecahan. Sadarkan kepada setiap warga negara ini untuk memberikan kontribusi sumbangsih positif terhadap negara ini. Baik dalam hal persatuan dan kesatuan ataupun mewujudkan cita-cita bersama terwujudnya masyarakat yang adil makmur, gemah ripah, loh jinami tentrem kertora harjo. Tuhan Bapa di surga, berikanlah kepada para pimpinan negara kami hikmat bijaksanamu agar dapat melaksanakan tugasnya, pengabdiannya dengan sebaik-baiknya sehingga keadilan bisa ditegakkan. Kami berdoa untuk anak-anakmu di sisi-sisi sana, di sudut-sudut negeri ini yang dalam kesulitan, baik ekonominya, baik transportasinya, juga di dalam kesulitan menjalankan tempat ibadah maupun mendirikan tempat ibadah. Belum mendapatkan keadilan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka. Dan Engkau pula ya Tuhan yang menggerakkan para pimpinan baik pusat maupun daerah sampai ke pelosok-pelosok untuk mempunyai rasa takut kepada Tuhan demi melaksanakan amanat mulia ini. Demikian ya Tuhan seluruh doa permohonan ini akhirnya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kerinduan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendengar pemberitaan Injil yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita buka hati kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk seturut dengan karya Tuhan. Memandang keindahanmu
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Katakan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama dengan saudara seiman kami, untuk kami belajar merenungkan sebagian firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkan
dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di KU1 dan di KU2. Ini merupakan momen pertama saya menyampaikan firman Tuhan dan saya bersyukur karena hal itu. Mari hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu tema penting, yaitu berani tampil beda. Ini merupakan tema puncak yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Dikatakan, judul perikop di atas, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh kamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang berbeda-beda. Bahkan di dalam kehidupan kita pasti memiliki karakter dan perbedaan masing-masing. Tidak mungkin perbedaan itu menjadi ciri khas orang percaya dan juga orang-orang lainnya. Tidak mungkin kita dengan teman kita sama, tapi pasti akan berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah, di dalam firman Tuhan ini secara umum setiap individu ingin selalu memiliki hal yang berbeda dari yang lain. Dan perbedaan itu selalu ingin ditampilkan agar dapat dilihat orang banyak. Agar dapat dilihat orang banyak bahwa dia berbeda dengan orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar berani tampil beda. Next slide. Nah, kalau kita bisa melihat arti tampil beda, secara praktis tampil beda berarti suatu cara yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia kelihatan berbeda dari orang lain. Baik secara umum dan juga baik secara positif maupun negatif. Artinya apa? Pikiran dan juga pengetahuan kita itu sangat mempengaruhi di dalam penampilan kita, di dalam perbedaan kita. Nah, tampil beda juga secara teologis berarti satu cara yang dilakukan oleh seseorang sehingga kehidupannya sungguh-sungguh berbeda dengan orang lain. Karena apapun yang ia lakukan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tampil beda yang dimasukkan oleh Paulus, Rasul Paulus adanya berbeda dengan dunia saat ini. Artinya kita berbeda tampil dengan dunia saat ini. Nah, next slide. Nah, hari ini kita akan belajar satu ilustrasi tentang bunga aster. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau di padang gurun atau padang yang gersang, yang sangat luas, di padang yang kering dan tandus, hampir semua tidak ada tumbuhan. Hampir tidak ada kehidupan yang terlihat. Namun di tengah-tengah padang gurun kita bisa melihat ada bunga aster. Nah, bunga ini berdiri tegak. Bunga ini sangat cantik.
Bunga ini juga sangat menarik dan berwarna-warni. Dia juga berbeda dari lingkungan sekitar yang kering dan tidak menarik. Nah, aster ini mengingatkan pada kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen. Dengan cara apa? Kita berani tampil beda. Dengan kita jangan sampai tergoda dengan duniawi. Nah, gambar padang gersang, dunia ini seringkali digambarkan sebagai tempat yang gersang. Secara rohani dan juga kita diajarkan untuk tidak mengikuti duniawi. Mengikuti keinginan dunia yang bertentangan dengan iman Kristen. Dengan nilai-nilai firman Tuhan. Nah, banyak orang zaman sekarang itu mengikuti keinginan duniawi. Tidak mengikuti keinginan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Makanya kita bisa melihat banyak orang yang sangat sulit tampil beda. Nah, di sini kita belajar aster yang liar berbeda. Seperti bunga aster yang berani tumbuh dan memekar di tengah padang yang gersang. Karena itu kita dipanggil untuk tidak menyerupai dengan dunia ini. Karena itu Roma yang kita bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik yang berkenan kepada Allah. Nah, yang menjadi menariknya adalah akar yang kuat di tanah gersang membuat tanaman bunga ini bisa bertahan di padang yang gersar. Karena akarnya yang kuat, dia bisa mencari sumber air yang tersembunyi di tanah. Ini melambangkan bagaimana kehidupan orang percaya itu harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Nah, di sini juga kita belajar berbicara dengan tampil beda, ini bukan sekedar kita mencari perhatian. Sebaliknya, ini merupakan karakter yang berbeda dari dunia ini yang didorong oleh firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dalam ilustrasi bunga aster. Di padang yang liar dan gersang, meskipun dunia penuh dengan tantangan dan godaan, kita dipanggil untuk berani tampil beda. Nah, next slide. Nah, hari ini kita belajar kehidupan kita harus berbeda dengan dunia ini. Dunia saat ini sedang menawarkan yang enak-enak bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak memahami kehendak Allah, maka kita akan terjerumus dalam keadaan duniawi atau terjerumus dalam dosa yang kita saat ini lakukan. Yaitu hidup kita tidak lagi berkenan kepada Allah. Hidup kita saat ini dikuasai oleh si jahat, yaitu si iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita. Kita akan melihat berani tampil beda dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan kedua, kita diingatkan bagaimana kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Artinya kita harus berubah oleh pembaruan pikiran kita. Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang berkenan dan yang sempurna kepada Allah. Tuhan ingin kita tampil beda hari ini. Artinya bukan berbicara tentang pakaian kita, penampilan kita. Bukan berbicara tentang hari ini yang kita pakai. Bukan berbicara tentang bedak kita. Ganteng dan cantik kita, tidak. Hari ini kita belajar. Untuk berani tampil beda, kita bukan untuk menunjukkan kesombongan kita kepada orang lain. Kan banyak orang kalau kita tampil beda, itu orang akan melihat, wah kamu nih beda banget dari yang lain. Wah penampilan kamu sangat keren hari ini. Bukan arti kita mencari kesombongan untuk dunia ini. Hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan tampil beda. Next slide. Nah,
Dalam hal apa? Dalam hal apakah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini atau berbeda dengan dunia ini? Kalau Bapak Ibu bisa melihat di warta, itu ada beberapa poin yang saya akan jabarkan. Yang pertama, yaitu persembahan tubuh atau mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti menyerahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Kalau berbicara tentang tubuh bukan hanya berbicara soal jasmani atau daging, tetapi menyangkut seluruh tubuh kita, keberadaan kita. Jadi tubuh yang dimaksud ialah bukan hanya tubuh jasmani kita saja, tapi menyangkut keberadaan kita yang harus terpisah dengan dunia ini. Dunia ini penuh godaan. Dunia ini penuh menawarkan kenikmatan. Zaman sekarang Bapak Ibu kita bisa melihat orang-orang jatuh di dalam dosa karena apa? Karena mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka. Karena mereka tidak tahu bahwa tubuh mereka adalah tubuh miliknya Tuhan. Tubuh kita adalah tubuh milik Tuhan. Bukan tubuh milik kita sendiri. Tetapi tubuh kita adalah tubuh milik Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus atau Roh Tuhan hadir dan diam di dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu keberadaan kita ya, jadi tubuh yang dimaksudkan ialah bukan tubuh jasmani, menyangkut keberadaan kita yang terpisahkan dalam dunia ini. Karena itu persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hal ini termasuk kita harus memisahkan dari dunia ini dan harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus mengkhususkan tubuh ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah tubuh kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Ingat, tubuh kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai tubuh kita rusak dengan hal duniawi. Jangan sampai tubuh kita rusakkan dengan hal-hal keinginan daging kita. Tapi pergunakanlah tubuh kita untuk kita mempersembahkan kepada Allah. Nah, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan berarti memisahkan atau mengkhususkan tubuh kita hanya untuk melakukan perkara-perkara rohani, yaitu menyenangkan hati Tuhan, bukan perkara-perkara rohani. Ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-1 itu ditekankan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bayangkan di ayat yang ke-1, Paulus menegaskan kepada kita untuk kita melihat dan juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita berbeda dengan orang yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam situasi yang terjadi, kita bisa lihat sekilas balik di dalam kota Korintus. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada kita untuk kita menjaga tubuh kita. Untuk kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, Rasul Paulus menegaskan kepada kita di mana bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dan diam. Karena itu persembahkanlah tubuh kita sebagai tubuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab tubuh kita ini telah dibayar oleh Tuhan dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas, dengan percuma. Kalau kita tidak menjaga tubuh kita, maka hancurlah kehidupan kita. Ingat, tubuh kita bukan hanya berbicara daging atau jasmani, tapi keberadaan kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penting di dalam kehidupan kita
untuk kita menjaga tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, kita bisa lihat juga bukan untuk kesenangan daging, sebab ada tertulis di dalam 1 Petrus 1:18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Ingat Bapak Ibu, orang duniawi hanya menyerahkan tubuhnya untuk kesenangan daging. Bapak Ibu, apakah orang duniawi yang tubuhnya hanya untuk dirusak-rusakan? Ingat, tubuh kita yang kita miliki adalah tubuh yang Tuhan berikan. Dalam arti apa? Tubuh kita adalah milik Tuhan. Dan kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan yang harus kita jaga. Karena itu firman Tuhan mengingatkan pada kita untuk kita tetap kudus dan mempersembahkan tubuh kita, mengkhususkan tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ingat, tubuh kita bukan kita lagi, kita hanya dipercayakan untuk mengolah tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita adalah tubuh bait Roh Kudus. Jangan cemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang duniawi sehingga tubuh kita rusak, sehingga tubuh kita tidak layak lagi untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena kita ditebus oleh darah Kristus, kita harus menyerahkan tubuh kita kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginan daging. Bapak Ibu, zaman sekarang kita bisa lihat ya, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia berbicara tentang tubuh. Ya, banyak orang merusakkan tubuh, mereka melakukan pelacuran, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Zaman sekarang kita bisa melihat dunia sudah rusak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka. Tubuh mereka gunakan untuk keinginan daging, melakukan dosa, melakukan hubungan yang luar dari pernikahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah tubuh yang harus dijaga. Rasul Paulus menasihatkan kita untuk kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup bagi Allah, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita lagi menyanyiakan tubuh kita? Kalau kita ingin berani tampil beda, artinya kita menyerahkan tubuh kita bukan kepada orang-orang duniawi, tetapi kepada Kristus. Biarkanlah Kristus menguasai tubuh kita. Jangan sampai keinginan daging yang menguasai kehidupan kita. Apakah kita bisa melakukannya? Sangat bisa. Kalau kita bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu orang percaya dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melainkan apa yang kudus bagi Tuhan. Kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Bapak Ibu perhatikan, kehidupan kita harus berbeda dengan orang lain. Dengan cara apa? Tubuh kita harus kita jaga. Nah, berkaitan dengan tubuh juga mengacu dengan pola pikir kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang poin yang kedua, yaitu pola pikir. Nah, sadar atau tidak sadar bahwa alam pikiran kita adalah medan peperangan yang paling utama dalam kehidupan kita. Iblis
manfaatkan pikiran kita untuk menghancurkan kehidupan kita sehingga kehidupan kita akan dikuasai oleh iblis. Ingat, pikiran kita akan mempengaruhi apa yang kita akan lakukan. Sama kalau kita berpikir positif tentang orang di samping kiri kanan kita, maka pikiran kita akan positif. Tapi kalau celakanya kalau kita pikiran negatif terhadap samping kiri kanan kita, maka pikiran kita akan negatif. Dan hal itu juga akan membuatkan dan juga akan mempengaruhi kita untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Bisa saja kita juga akan melakukan kontak fisik dengan orang yang di samping kita. Apalagi kita berhadapan dengan lawan jenis kita. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan di poin yang kedua ini kita diingatkan untuk kita jangan berpikir negatif atau pikiran yang duniawi. Pikiran yang negatif akan membawa kita hancur dan hidup kita akan dikuasai oleh si iblis. Tetapi kalau pikiran kita positif, maka kehidupan kita akan bergantung kepada Tuhan. Dan pikiran kita akan diisi oleh firman Tuhan. Ingat, Bapak Ibu ingin kasih Tuhan, pikiran negatif, pikiran positif sangat mempengaruhi pola pikir kita dalam kita berperilaku, dalam kita bertutur kata, dan juga dalam kita merefleksi tentang samping kiri kanan kita. Makanya kita bisa melihat zaman sekarang, orang bisa berpikiran negatif tentang kita. Kita yang tidak melakukan kesalahan, kita akan dibilang-bilang, kita akan terus diomong-omongkan. Kenapa? Pikiran kita yang tidak waras. Nah, kita juga bisa melihat zaman kehidupan sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu bisa melihat konten-konten, kalau orang nonton video pornografi atau melakukan tindakan seksual, itu pasti pertamanya dari pola pikir mereka. Pikiran mereka. Kalau mereka menonton hal-hal negatif, contohnya pornografi, mereka akan berpikir bahwa itu nikmat sekali, bahwa itu bagus sekali dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pola itu sangat menentukan pikiran mereka. Kalau pola mereka terpengaruh oleh kuasa setan atau iblis, ingat, pikiran mereka akan terus dikuasai iblis. Dan apa yang mereka lihat akan negatif. Nah, kita bisa melihat zaman sekarang ya, kehidupan orang percaya itu terpengaruh dengan pola pikir. Jadi pola pikir kita juga menentukan kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu iblis sangat senang kita jatuh dalam dosa. Iblis sangat senang kalau anak-anak Tuhan itu jatuh dan tidak berani tampil beda dengan dunia ini. Oleh sebab itu orang Kristen diajarkan untuk berani tampil beda. Artinya pola pikir kita berbeda dengan pola pikir yang lain. Next slide. Nah, perhatikan di ayat yang kedua A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita diingatkan, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi kenyataannya kita masih serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena relasi kita dengan Tuhan sangat kurang. Oleh sebab itu, next slide. Kalau kita ingin memiliki pola pikir, kita harus memiliki pola pikir seperti Kristus. Ya. Artinya apa? Pikiran kita, kehendak kita sesuai dengan sejalan dengan pikiran Kristus. Kristus memberikan contoh yang baik kepada kita. Bagaimana dia melayani, bagaimana dia memberitakan Injil, menolong, dan hadir di tengah-tengah orang yang belum percaya. Nah, kalau kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 7 sampai yang ke-9, kita bisa lihat. Filipi 4, next slide. Nah, perhatikan Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 dikatakan, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ingat, semua sedap, yang baik, yang adil, yang mulia, yang manis, kita harus dengar. Oleh sebab itu, jangan sampai pikiran kita membuat orang lain, membuat samping kiri kanan kita berpikiran negatif. Ingat, milikilah pola pikir yang positif terhadap orang lain. Apalagi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita langsung mengejas dia, kita langsung menuduh dia. Makanya zaman sekarang orang sebanyak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena mereka tidak memiliki pola pikir yang benar. Kalau kita ingin tampil beda, kita harus memiliki pola pikir sama seperti pola pikir Kristus. Oleh sebab itu, ingat, pikirkanlah semua itu sebelum kita bertindak. Kalau pikiran kita baik, maka kita akan baik. Kita bisa lihat dalam dosa yang terjadi dalam kota Korintus. Paulus menegaskan kepada mereka untuk mereka menjauhi percabulan, perzinahan, perselingkuhan, permokosaan, prostitusi, dan dosa seksual. Hal ini juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Karena itu, Rasul Paulus juga menasihati kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, mari kita mensucikan diri kita dari semua penyamaran jasmani dan rohani kita. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dan takut akan Tuhan. Ingat, kekudusan kita, kekudusan tubuh kita harus kita jaga. Allah ingin kita, hidup kita, pola pikir kita itu sesuai dengan kehendak Dia. Ingat, kalau pola pikir kita salah, maka kita akan salah melakukan bertindak. Berubah oleh pembaruan budi, maksudnya ialah Paulus ingin kita mau pembaruan budi kita. Berarti kita mengubah cara pikir kita dan mengizinkan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Ingat, jangan sampai Roh Kudus hilang dari kita. Roh Kudus akan hilang dari kita kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Dan kehidupan kita akan dipenuhi. Dan kehidupan kita benar-benar dikuasai iblis. Roh Tuhan akan meninggalkan kita. Kalau kita benar-benar bergantung kepada si jahat. Kita bisa lihat zaman sekarang. Orang meninggalkan Tuhan karena mereka kurangnya relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus ingin kita berubah dan kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna di hadapan Allah. Karena itu kita perhatikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini merupakan ayat penegaskan. Kita harus berpikir sesuai dengan firman Tuhan dan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan sejati yang harus kita miliki zaman sekarang. Kalau kita tidak memiliki hal ini, untuk apa kita hidup sampai saat ini?
Untuk apa kita hidup hingga saat ini? Kalau benar-benar kita mempergunakan pola pikir kita untuk mengejas orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk pikiran negatif. Untuk apa kita hidup? Tapi kalau kita memiliki pola positif, pikirannya positif sama seperti Kristus, ingat, kehidupan kita akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah pola pikir sama seperti Kristus agar kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui pola pikir kita. Di luar Tuhan, pola pikir Kristus, ingat, kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita miliki pola pikir di dalam Kristus, kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan agar kita memiliki pola yang positif. Rasul Paulus mengingatkan pada kita untuk kita jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini penuh kenikmatan, tapi akan menghancurkan kita ke depannya. Kalau Bapak Ibu tidak meyakini, Bapak Ibu bisa melakukannya. Kalau tidak pengen bergantung sama Tuhan. Ingat, hidup kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan hal ini kita dapat membedakan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup seturut dengan firman-Nya menunjukkan bahwa kita benar-benar berbeda dengan dunia ini. Dan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Sebenarnya kita tidak layak Bapak Ibu. Seharusnya kita yang disalibkan, bukan Kristus. Tapi karena dosalah yang membuat kita jauh dan jauh dari Tuhan. Bahkan karena dosa inilah yang membuat kita, relasi kita dengan Tuhan semakin tidak karu-karuan. Putuslah hubungan kita. Tapi karena darah Kristus yang mati di kayu salib, kita diingatkan untuk kita diajarkan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Nah poin yang kedua ini, kita diingatkan untuk kita berubah. Milikilah pola pikir, milikilah hal-hal yang negatif. Milikilah hal yang positif, jangan sampai negatif. Ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang selanjutnya yang kita akan pelajari adalah kehendak Tuhan atau kehendak. Kita perhatikan di ayat yang kedua B, next slide. Perhatikan di ayat yang kedua B, kehendak. Kalau kita memiliki pola pikir yang positif, maka kita akan dapat membedakan kehendak Tuhan. Next slide ayatnya. Nah perhatikan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika Bapak Ibu menikah dengan pasangan Bapak Ibu, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Apakah ketika Bapak Ibu menikah dengan pasangan Bapak Ibu, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ketika menikah itu hanya ingin mencari keinginan daging atau memuaskan hawa nafsu? Kalau kita bisa melihat orang zaman sekarang menikah karena keinginan hawa nafsu. Satu contoh, zaman sekarang pernikahan itu hancur karena apa? Karena kurangnya mengertinya kehendak Tuhan.
kurangnya mengerti kehendak Tuhan. Mereka menikah hanya mementingkan keinginan hawa nafsu. Sehingga pernikahan mereka berujung dengan kehancuran atau kegagalan. Sehingga pernikahan itu tidak didasarkan dengan kehendak Allah. Ingat, jodoh bukan di tangan manusia, tapi jodoh di tangan Tuhan. Semua kehendak ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari di dalam poin ini kita diingatkan penting di dalam kehidupan kita mengerti kehendak Allah. Sehingga kita dapat membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu kalau kita ingin tampil beda, kita harus mengerti kehendak Allah. Ingat, pernikahan orang zaman sekarang karena hancur, itu karena mereka tidak mengerti kehendak Allah. Tapi sebelum kita melakukan semua itu, kita pikirkan apakah kehendak itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan, kita diingatkan kehidupan kita harus berbeda dengan dunia ini. Yaitu bagaimanakah kehidupan kita harus berbeda dengan dunia ini? Yang pertama, kita mempersembahkan tubuh. Ingat, tubuh kita bukan lagi milik kita, tapi milik Roh Allah. Kita memiliki pola pikir. Ingat, kita harus memiliki pola pikir sama seperti Kristus. Yang ketiga, kita memiliki kehendak yang selaras dan sejalan dengan Allah. Mari kita memiliki tekad yang selalu mengalami perubahan budi agar kehidupan kita berbeda dengan dunia ini sehingga dapat menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Nah, kalau kita berbeda, ingat ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pergunakanlah kehidupan kita, waktu kita yang sangat singkat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya renungan khotbah pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, kami diingatkan. Ajari kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Ajari kami untuk kami memiliki pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk kami bergantung kepada firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati kami, kuduskanlah hidup kami, layakkanlah hati kami, untuk kami selalu diperbarui oleh Engkau. Sehingga kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk layanan khotbah dari Saudara Rio di pagi hari ini. Kiranya pelayanannya boleh menjadi saluran berkat dari Allah bagi kita semuanya. Mungkin ini khotbah perdana di GKA dan yang terakhir. Bulan depan masa prakteknya sudah habis. Kemudian dari Komisi Remaja ada Basar
yang akan dilaksanakan di lantai 1 usai ibadah ini. Kita dukung kegiatan Bazar anak-anak remaja kita dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan Bible Camp yang akan dilaksanakan di bulan Juni. Juni atau Juli? Kemarin proposalnya di saya Juli. Nanti kita konfirmasi lagi ya. Yang jelas mari kita dukung kegiatan Komisi Remaja untuk kegiatan Bible Camp. Selanjutnya persekutuan doa pagi, kebaktian tengah minggu, persekutuan komisi wanita, persekutuan komisi usia indah, persekutuan komisi remaja dan ibadah sekolah minggu berlangsung sebagaimana jadwal-jadwal biasanya. Warta tambahan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang biasanya setiap bulan menerima buku renungan harian perspektif, mulai bulan depan bisa menghubungi Ibu Evi ya. Selamat berbahagia untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Bapak Tan Ansen, Ibu Nani Fang Maulan, Ibu Eva Setiawan, Saudari Tri Mei Anas. Silakan bagi berdiri yang berulang tahun. Oh Bu Nani, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tak kalah bahagianya adalah Komisi Pria dan Komisi Wanita. Selamat kemarin tanggal 23 telah melaksanakan kegiatan ibadah Padang, menjalin persatuan dan kesatuan. Wah kayak TVRI malian. Kita bisa nikmati kegiatan-kegiatan itu dalam cuplikan foto-foto ya. Ini bagian perdana, nanti minggu depan yang videonya. Kita lihat, nah ini dia. Oh absensi dulu yang disebut namanya ngacung ya. Oke berikutnya. Ibadah dimulai. Nah, berikutnya. Nah ini dia peserta-peserta murid-murid yang baik. Dan berikutnya. Nah, ini yang aku dulu pernah ganteng. Apakah sekarang masih ganteng? Kalau yang ini enggak berani pernah cantik ini. Harus yang tetap cantik ini. Berikutnya, ini dia para juara-juaranya dalam games yang ada. Nah ini Pak Prapto, ini khotbah nih. Hai yang ada di sana, dengarkanlah. Berikutnya, berikutnya, ya ini berbagai kegiatan terus. Nah ini bagian dapur. Oke, next. Nah, lanjutan. Wah ini madang. Loh, Pak Yu hanya makan nasi saja ini. Ini ultahnya Komisi Pria. Ya sedang bersantai ria, menikmati suasana. Itu guyub rukun ya. Nah, dunia anak. Dan akhirnya sampai jumpa lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke liturgos. Bersyukur kita boleh mendengarkan firman kebenaran yang telah disampaikan. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Untuk itu kita pujikan pujian Berani Tampil Beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
berdoaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Tim musik memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti nyanyi. Kita mau menyanyikan pujian ini. Katakan saat iblis menggoda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Sekali lagi Bapak Ibu, aku berani tampil merah. Aku berani tampil merah. Lebih kencang lagi Bapak Ibu, aku berani tampil merah. Aku berani tampil merah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama, dan terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kiranya ya Bapa, melalui persembahan yang telah kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau yang menyucikan dan menguduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi alat-Mu untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Berdoa untuk setiap majelis yang akan mengelola, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan hikmat sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti akan ditutup dengan doa berkat dan doa penutup. Mohon dengan kasih kepada hambanya. Sebelum itu kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya ya Esa. Mohon selamat sumber Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan berkenan untuk memberkati dan menolong dalam pelayanan dan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa ibadah dan pelayanan kami tidak pernah sia-sia.
Tuhan selalu diagungkan, Tuhan selalu diberitakan dan dimuliakan. Kami pun akan pulang dengan membawa damai sejahtera dan berkat yang daripada Tuhan. Kami mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini belum dapat hadir bersama dengan kami. Tuhan yang mengerti akan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan menolong dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, demikian juga berkati buat setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang setia bersekutu bersama pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati dalam seluruh bidang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha saudara. Diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.